Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan memulai materi yang baru, ya. Pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Maria Teladan Hidup Beriman. Jadi judul materi hari ini adalah Maria Teladan Hidup Beriman. Tujuannya apa, anak-anak? Mari kita coba lihat, ya. Tujuannya adalah setelah membaca, menyimak, ya kan, merenungkan tentang gadis gelandangan, anak-anak dapat memahami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Tuhan Allah. Jadi tujuan yang pertama adalah setelah membaca, merenungkan, menyimak cerita tentang gadis gelandangan, anak-anak dapat memahami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa, anak-anak? Setelah membaca, menyimak teks kitab suci dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, anak-anak dapat meneladani sikap Bunda Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Jadi yang kedua adalah setelah membaca, menyimak teks kitab suci, anak-anak dapat meneladani sikap Bunda Maria dalam menanggapi panggilan. Jadi ada dua tujuan, ya. Ngerti ya, anak-anak, ya? Baik. Mari kita coba lihat latar belakangnya. Latar belakang dari kita belajar Bunda Maria Teladan Hidup Beriman apa? Mari kita coba lihat. Allah, Tuhan Allah telah menawarkan karya keselamatan kepada semua manusia tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan suku budayanya. Tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk menanggapinya dengan iman. Ya, ini. Dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah, maka kita harus mau meneladani Bunda Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna, ya kan? Dengan mengatakan gini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Anak-anak, luar biasa kesediaan menanggapi ketaatan kepada Allah. Maka anak-anak yang terkasih, perlulah kita memahami peranan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan, ya. Itu latar belakangnya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama, kita akan berdoa lebih dahulu. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita menyimak sebuah cerita, ya, sebuah cerita tentang gadis gelandangan, agar anak-anak dapat memahami makna ketaatan iman dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Cerita akan Bapak bacakan, kalian menyimaknya, ya, itu. Konon ada seorang gadis yang miskin dan yatim piatu, tidak memiliki rumah dan tempat berteduh. Dia membawa sedikit roti yang diberikan oleh orang yang baik hati. Dia membawa sedikit roti yang diberikan oleh orang yang baik hati. Dia seorang gadis yang saleh. Meskipun keadaannya malang, dia tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Dia berjumpa dengan seorang pria miskin dan berkata kepadanya, "Berilah saya roti, saya sangat lapar." Gadis itu memberikan seluruh roti yang dibawanya kepada orang itu. "Semoga Tuhan memberkati ini untukmu," katanya ketika meninggalkan pria miskin itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak yang mengeluh, "Hawa di sini sangat dingin dan saya tidak punya topi. Berilah saya sesuatu untuk menutup kepalaku." Gadis itu pun memberikan topinya kepada anak itu. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang meminta pakaiannya. Dia memberikannya. Ketika malam mulai datang, gadis itu masuk ke dalam hutan, dan di sana dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang membutuhkan pakaian dalamnya. Dia pun berpikir, "Di sini gelap dan tidak ada seorang pun bisa melihat saya." Lalu diberikannya pakaian terakhir yang melekat di tubuhnya. Di saat gadis itu berdiri dengan telanjang, bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit seperti keping-keping emas. Awan putih turun menyelimutinya, dan hutan itu seperti berubah menjadi taman Firdaus. Keesokan harinya, tepat pada hari Natal, orang menemukan jenazah seorang gadis gelandangan di tengah hutan tanpa pakaian. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita berjudul Gelandangan luar biasa, saya aja tersentuh bagaimana seorang anak yang merelakan, ya kan, makanannya, pakaiannya, bahkan seluruh tubuhnya untuk orang lain. Bahkan yang terakhir adalah
anak itu mati tanpa pakaian. Luar biasa anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah anak-anak membaca, menyimak cerita tentang gadis gelandangan tadi, buatlah 5 pertanyaan dari cerita tersebut agar apa? Anak-anak mudah memahami makna ketaatan dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Mengerti anak-anak ya? Buatlah 5 pertanyaan tanpa jawaban. Jelas ya? Oke, baik. Mari kita coba lihat peneguhan dari cerita tersebut. Anak-anak yang terkasih, melalui cerita tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran bagi hidup kita. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan, tetapi gadis gelandangan tersebut tidak pernah kehilangan harapan akan kebaikan Tuhan. Ya kan? Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan, tetapi gadis gelandangan tersebut tidak pernah kehilangan harapan akan kebaikan Tuhan. Ketaatan iman gadis tersebut terpancar dalam seluruh perilaku hidupnya. Dia pasrahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Bagi si gadis tadi, seluruh hidupnya adalah milik Allah. Ya kan? Seluruh hidupnya adalah milik Allah. Maka ketika tadi ada orang yang meminta roti, dikasih. Meminta pakaian, dikasih. Meminta pakaian dalamnya, dikasih. Bahkan dia telanjang sampai mati. Dalam kekurangan dia, ya kan, anak kecil tadi berkekurangan karena dia dari keluarga miskin. Dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Luar biasa anak-anak ya, luar biasa. Dalam kekurangannya, ya kan, dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Pendek kata, dia tidak egois untuk orang lain. Nah, itulah pesan dari cerita gadis gelandangan yang begitu luar biasa maknanya. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi ada anak-anak buat 5 pertanyaan dari sebuah cerita. Kerjakan, jangan ditunda. Ditulis di buku, difoto, kirim ke Bapak. Mengerti ya anak-anak ya? Baik. Mudah-mudahan anak kalian mengerti semua. Baik anak-anak yang terkasih, Bapak cukupkan sampai hari ini. Besok kita akan belajar dari teks kitab suci yang tidak kalah serunya tentang ketaatan kepada Tuhan Allah. Ya, ketaatannya kepada Tuhan Allah. Maka mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.